Udah, Silakan, Pak. Bu ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas di dalam eh, pertemuan ini untuk membawakan materi. Perkenalkan, nama saya Harmulyo. Eh, saya rekan eh, seangkatan dari Pak Ben, ya, waktu S1 di STAM ya, Pak Ben. Kalau Pak Ben masih ingat, Pak Silakan, Bapak. Walda, ya, ya, Pak Walda dan beberapa eh, hamba Tuhan yang lain. Ya, Pak Walda tadi baru saja khotbah di Modayak. Puji Tuhan untuk kebersamaan yang luar biasa ini. Saya senang sekali. Eh, saya sudah melayani sebagai gembala sejak tahun 2016 di Gereja Alkitab Penugrah Agape Modayak sampai hari ini. Sudah memasuki tahun yang ke-8 tahun dan eh, ya puji Tuhan, Tuhan boleh anugerahkan eh, satu istri dan dua orang putri yang Nomor eh, berapa, Bang? puji Tuhan ya, ini anugerah Tuhan. Oke. Nah, saat ini kita akan eh, belajar tentang generasi krisis masa kini. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak terjadi permasalahan-permasalahan di gereja, yaitu salah satunya yaitu tentang hilangnya generasi, ya, hilangnya generasi yang selanjutnya. Entah itu dia mungkin anak-anak kita di gereja atau generasi-generasi kita yang ada di gereja, ya. Saya sebagai gembala, saya sudah mendengar beberapa keluhan dari orang tua, baik itu juga dari ya jemaat yang mengatakan bahwa eh, sangat prihatin dengan keadaan gereja yang di mana orang-orang muda atau generasi-generasi yang hilang, ya. Nah, nanti kita lihat di dalam beberapa pelajaran yang kita akan bahas pada malam hari ini. Nah, saudara, eh, gereja masa kini menghadapi tantangan besar. Ya, ini hilangnya generasi berikutnya. Ya, ini menjadi ancaman, ya kan? Ini jadi ancaman dan kalau kita tidak antisipasi, ini akan terjadi di dalam kita, ya, di dalam kekristenan, baik itu juga di dalam gereja. Karena eh, tidak menutup kemungkinan, ya, bisa itu jemaat kita, ya, anak kita atau saudara kita yang mungkin bapak-bapak atau kita sebagai orang tua, ya, mungkin sudah aktif di gereja, melayani, memberikan, uh, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Namun pada generasi selanjutnya itu tidak ada lagi, ya. Atau generasi yang selanjutnya mungkin tidak ada ketertarikan untuk uh, melanjutkan pelayanan yang ada di gereja. Nah, uh, saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, ya, saya juga sebagai gembala, saya sangat memperhatikan hal ini. Kenapa? Karena saya sering berkata begini, eh, bagaimana keadaan pelayanan kita pada 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan? Apakah persekutuan kita masih tetap utuh, atau apakah anak-anak atau eh, ya generasi kita ini masih melanjutkan pelayanan itu? Jangan sampai tidak dilanjutkan, bahkan berujung pada tutup gereja atau pelayanan yang sudah tidak lagi seperti sekarang atau seperti dulu. Itu sangat-sangat eh, perlu kita perhatikan. Nah, saudara, generasi yang tidak dipersiapkan akan berdampak buruk bagi generasi selanjutnya, ya. Oleh sebab itu, sebagai hamba-hamba Tuhan, tentu sebagai pemerhati-pemerhati pelayanan, kita punya kerinduan bersama untuk, ya, mempersiapkan generasi selanjutnya. Baik itu mulai dari anak-anak, ya, remaja, sampai pada pemuda, ya, kita rindu supaya mereka melanjutkan tongkat estafet pelayanan sama seperti
Paulus dia mempersiapkan Timotius, ya kan, untuk sebagai tongkat estafet pelayanan untuk waktu-waktu yang kemudian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, eh, berdasarkan penelitian dan buku yang ditulis oleh Norman Wright, ya, yaitu Counseling Crisis. Di sini ada satu fakta, yaitu dikatakan bahwa generasi muda zaman sekarang itu menghadapi berbagai tekanan yang unik. Ya, dia mengatakan ada tekanan tapi tekanannya unik. Ya, mereka mengalami informasi yang serba cepat ya. Kalau sekarang ini kan informasi sangat-sangat cepat sekali dan bertubi-tubi, dan media yang biasanya membawa nilai tidak etis bagi iman dan kepercayaan Kristen. Nah, memang di sisi lain ada plus minusnya ya. Kalau kita melihat teknologi sekarang yang begitu sangat luar biasa, ya, di sisi lain itu sangat menolong seperti pertemuan kita pada malam hari ini. Sekalipun kita berjauhan, tidak bersamaan di satu ruangan, tetapi kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa berdoa bersama-sama, kita bisa bersekutu bersama-sama, ya, di dalam eh, memanfaatkan teknologi yang ada. Tetapi di dalam hal eh, negatifnya, Enggak, ya, saya beli. hal ini bisa mengganggu pertumbuhan iman, ya, mengganggu pertumbuhan iman, bahkan eh, membuat ya generasi-generasi selanjutnya atau mungkin itu anak-anak kita, ya, mereka lebih cenderung kepada eh, memanfaatkan teknologi yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Ya, saya kasih contoh misalnya kecanduan terhadap game, ya kan, kecanduan terhadap ah, video-video porno, ya, hal-hal yang negatif lah begitu. Nah, Norman Wright mengatakan bahwa generasi ini juga tidak pasti dan tidak dapat mengerti dan mengetahui tanggung jawab. Ya, ini sudah menjadi pergumulan gereja-gereja. Banyak orang tua mengeluh, ya, mengatakan bahwa eh, apa tuh, mereka merasakan atau mereka mengeluhkan tentang bagaimana keadaan berikut tentang pelayanan, atau bagaimana keadaan berikut tentang anak-anak atau pemuda atau remaja yang ada di gereja, apakah mereka ini akan eh, terjun di dalam pelayanan sama seperti kita, atau mungkin mereka akan memiliki semangat sama seperti kita di dalam pelayanan, ya, punya loyalitas yang tinggi terhadap pelayanan. Ya, apakah ini bisa terjadi di kemudian hari? Nah, Norman Wright mengatakan bahwa generasi ini ya juga tidak pasti dan tidak dapat dimengerti, dan apa namanya, memenuhi tanggung jawab mereka. Sebagian disebut kasih lebih dimanjakan dari generasi yang lalu. Ya, sebagian besar mereka tidak perlu berjuang sekeras generasi yang lalu. Saya kasih contoh misalnya ya. Contoh di sini seperti Pak Ben, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang memang sudah eh, lama di pelayanan, ya kan? Bahkan mungkin eh, berdirinya pelayanan gereja mula-mula itu mungkin Bapak Ibu ada yang sudah terlibat di dalamnya, ya kan? Tetapi eh, Mas, di dalam mempersiapkan generasi selanjutnya, ya, masih ada hal-hal yang mengganggu atau hal-hal yang membuat generasi itu tidak eh, apa ya, tidak terpenuhi atau eh, tidak mengalami yang namanya penerusan, ya, generasi di dalam pelayanan. Nah, memang kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan bagaimana perjuangan masa yang lampau, contoh ya, mungkin kalau seperti umur-umur Pak Ben yang sudah lama di pelayanan, mungkin merasakan bagaimana penderitaan, pernah mengalami penderitaan yang mungkin ditolak, mungkin tidak apa namanya, tidak diterima dengan baik, atau mungkin pernah mengalami pelecehan ya di dalam pelayanan atau hal-hal yang berbau penderitaan.
Ya, Rasul Paulus saja juga eh, mengalami itu yang namanya penderitaan di dalam pelayanan. Nah, generasi kita saat ini eh, sebagian besar mereka sudah tidak suka lagi untuk mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan mungkin ya mereka akan menghindari yang namanya penderitaan ya di dalam pelayanan atau beban untuk eh, menderita di dalam pelayanan itu ya mungkin sudah mulai berkurang. Oleh sebab itu Norman Wright mengatakan ya ini disebabkan karena generasi kita yang selanjutnya itu eh, ada sifat memanjakan begitu ya dari kita sebagai generasi yang terdahulu. Nah, mereka biasanya tenggelam di dalam dunianya sendiri dan berpusat pada eh, apa ya? Sorry, sorry. Ya, mereka biasanya tenggelam dalam dunianya sendiri dan berpusat pada diri mereka sendiri ya egosentris ya kan kalau kita melihat generasi-generasi kita yang selanjutnya itu eh, hampir benar ya apa yang dikatakan oleh Norman Wright ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikut ada hasil penelitian ya dari Norman Wright tentang ketergantungan anak berdasarkan usianya. Nah, kita lihat di sini saya menampilkan ada bagan ya. Yang pertama di sini ada usia 0 sampai 5 tahun. Nah, usia 0 sampai 5 tahun itu ketergantungan mereka itu hanya kepada keluarga. Mereka sangat kuat ya, ketergantungan mereka terhadap keluarga itu sangat-sangat kuat. Kemudian usia 6 sampai 12 tahun ya, ketergantungan mereka eh, terhadap keluarga masih kuat. Kemudian ketergantungan mereka kepada sekolah ya karena ini umur 6 sampai 12 tahun ini kan usia usia sekolah ya. Maka mereka memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sekolah. Nah, kemudian tentu mereka sudah punya yang namanya teman sebaya. Nah, usia ini mereka juga punya ketergantungan terhadap teman sebaya tetapi belum terlalu kuat ya, masih hampir sedang seperti itu. Kemudian di bagian selanjutnya, usia 13 sampai 15 tahun, ya, ketergantungan mereka terhadap keluarga itu sudah mulai menurun, ya. Sudah mulai menurun menjadi sedang. Ya, ketergantungan mereka terhadap sekolah itu juga sudah mulai menurun menjadi sedang dan ketergantungan mereka terhadap teman sebaya itu mulai naik. Yang tadinya ini masih di bawah, ini sudah mulai naik. Ya, mereka sudah mulai naik dan sejajar antara keluarga, ketergantungan mereka terhadap keluarga, ketergantungan mereka terhadap keluarga, apa sekolah, dan ketergantungan terhadap teman sebaya. Nah, kemudian usia 16 sampai 18 tahun ya biasanya ini usia SLTA atau SMA ya. Ketergantungan mereka terhadap keluarga itu semakin menurun, begitu, semakin menurun. Ya, ketergantungan mereka kepada sekolah itu juga semakin menurun. Dan mereka memiliki ketergantungan terhadap teman sebaya yang semakin meningkat, ya, semakin tinggi, begitu. Kemudian di usia 19 sampai usia 22 tahun, ya, di sini bagannya ya justru semakin menurun drastis ya. Anak-anak kita yang umurnya 19 sampai 12 tahun, ketergantungan tidak semua ya. Ketergantungan terhadap keluarga itu semakin semakin menurun. Ketergantungan terhadap pendidikan pun juga tidak terlalu kuat ya. Nah, mereka sangat tergantung pada teman sebaya. Nah, Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, kita bayangkan saja kalau teman sebaya, ya, anak-anak kita yang dari umur 6 tahun sampai umur 22 tahun ini tidak membawa atau tidak mengakibatkan suatu pertumbuhan iman, dampak pertumbuhan iman kepada anak-anak kita, yang pasti mereka akan juga sama seperti mereka seperti itu, ya akan terjun atau terjerumus di dalam satu pergaulan yang buruk yang tidak memuliakan nama Tuhan dan tentu akan menyulitkan untuk
di dalam persiapan generasi selanjutnya. Nah, tentu kita menginginkan supaya generasi kita itu boleh semakin apa ya, semakin kuat gitu kan di gereja maupun itu juga di dalam keluarga kita rin baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam keluarga kita maupun di dalam kehidupan perlu dijadikan catatan penting ya, perlu dijadikan catatan penting bagi kita bahwa ketergantungan anak pada teman sebaya berpotensi merusak anak tersebut jika tidak didampingi oleh orang tua atau orang terdekat. Mengapa hal ini harus disampaikan? Ya, karena hilangnya generasi di gereja cikal bakalnya bisa terjadi di dalam bagian ini. Kalau kita tidak memperhatikan secara saksama, ya kan? Nah, saudara, kita lihat di sini mempersiapkan generasi secara alkitabiah, ya. Kita belajar dari bangsa Israel ketika mereka itu mempersiapkan generasi mereka secara Alkitab. Kita bisa buka di dalam Ulangan pasal 6 ya. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7 ya. Saya bacakan. Perhatikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, yang pertama di sana mempersiapkan generasi secara alkitabiah berdasarkan Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7, yaitu adanya kasih kepada Allah ayat 5 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini hal yang utama yang harus dibangun. Bagaimana adanya kasih kepada Allah, kasih yang agape ya, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang memang benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, kasih kepada Allah ini dinar orang mengasihi Allah itu didasari oleh iman, begitu ya. Karena Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya iman itu menjadi dasar. Sehingga bagaimana mungkin orang mengasihi Allah kalau dia tidak memiliki iman, ya. Nah, iman di sini adalah iman kepada Yesus Kristus, iman yang menyelamatkan, ya, iman yang membuat orang itu muncul, ya, itu ada berdasarkan pengakuan, ya. Kalau Roma 10 ayat 9 dan 10, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, ya, itu iman yang benar, ya. Jangan hanya sekedar iman yang hanya sampai pada pengetahuan, ya kan? Maka iman yang benar akan menghasilkan suatu tindakan yang eh, eh, benar sehingga orang benar-benar dapat mengasihi Allah dengan benar. Nah, kalau seandainya eh, kehidupan manusia, kehidupan atau kita mengajarkan kepada generasi kita, ya bukan hanya sekedar mengajarkan, tetapi kita memberikan contoh yang benar, yang baik, bagaimana kita mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan, ya berdasarkan iman yang benar ini, sehingga adanya satu tindakan di dalam baik itu di dalam keluarga maupun itu di gereja, ya bagaimana supaya benar-benar kita hidup mengasihi
Allah, ya. Nah, inilah hal yang utama di dalam mempersiapkan generasi secara alkitabiah. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7 ini ulang-ulang, ya. Ya, orang memilih bagaimana generasi itu yaitu supaya adanya kasih kepada Allah. Ya kan? Kalau kita mengasihi Allah, saya percaya pas dua memperhatikan jadi generasi yang mempersiapkan ayat 6 itu ya mengatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Itu firman Tuhan kepada bangsa Israel ya. Jadi memperhatikan apa yang menjadi tugas baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai eh, anak atau sebagai generasi penerus, ya kan? Benar-benar memperhatikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, ya kan? Seperti itu. Kemudian di dalam ayat 7 ya di sana dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini sangat penting loh Bapak Ibu Saudara. Ya, mengajarkan firman Tuhan itu bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, tetapi Alkitab mengatakan itu harus berulang-ulang. Nah, di dalam mempersiapkan generasi, bangsa Israel harus mengasihi Allah jadi tugas dan tanggung jawab baik itu orang tua maupun anak dan mengajarkan firman Tuhan itu berulang kali, dua kali atau tiga kali tetapi berulang-ulang. Kemudian di dalam Yoel pasal 1 ayat 3 juga di sana ada kebenaran firman Tuhan ya berkata begini. Maka pergilah di dalam oh sorry. Mari kita lihat di dalam Yoel pasal 1 ayat 3 ya. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Ya, di sini ada beberapa generasi, ya, yaitu eh, di dalam bagian ini mengatakan bahwa supaya hal ini diceritakan. Ya, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Ya, artinya dari generasi pertama menceritakan itu kepada generasi kedua akan menceritakan itu ke generasi ketiga dan seterusnya sehingga tidak akan terjadi yang namanya krisis generasi. Banyak gereja-gereja yang mengalami krisis generasi. Ya, tidak ada generasi yang eh, apa namanya yang kuat, yang dipersiapkan untuk generasi selanjutnya, baik itu di dalam pelayanan ya, eh, di dalam keluarga atau organisasi, dan itu sudah menjadi kenyataan di dalam pertumbuhan gereja hari-hari ini. Ada begitu banyak pelayanan yang sudah tidak lagi memiliki generasi, ya, tidak lagi memiliki generasi dan eh, ya boleh dikatakan itu sangat berbahaya bagi pelayanan selanjutnya. Bahkan itu akan berdampak mundurnya suatu pelayanan yang ada. Ya, tentu Tuhan tidak menginginkan pelayanan itu mundur ya. Tuhan menginginkan pelayanan itu boleh maju, berkembang, ya ada generasi dari waktu ke waktu ada generasi yang benar dari generasi ke generasi ya secara berkesinambungan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ya, menceritakan ini ya sama halnya dengan mengajarkan tentang Tuhan yang benar itu. Ya, bangsa Israel itu mereka selalu
apa namanya diperintahkan untuk supaya menceritakan itu kepada generasi ke generasi dan apa? Supaya mereka tetap ingat, supaya mereka tetap tetap tahu apa yang menjadi tujuan mereka, ya. Kemudian di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, ya. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Perhatikan ayatnya, 2 Timotius pasal 1 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Ya, Paulus berkata kepada Timotius tentang iman daripada Timotius, ya. Di sana dikatakan bahwa eh, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi kesaksian Paulus ini mengatakan bahwa ada iman yang tulus ikhlas di dalam diri Timotius, dan iman itu eh, muncul atau timbul, ya, dari neneknya Lois dan ibu, ya, peran dua orang wanita, ya, neneknya Lois dan ibunya Eunike, ya kan, sehingga berdasarkan peran dua orang wanita ini, ya, bertumbuhlah seorang yang bernama Timotius, dan mereka mengajarkan kebenaran. Nah, ini disebut adanya pengajaran indoktrinal maupun praktikal yang berasal dari dalam keluarga. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jangan kita berpikir bahwa nanti biarkanlah anak-anak kita atau generasi kita akan bertumbuh di gereja. Kita harus ingat, di gereja itu hanya 1 sampai 2 jam saja waktu yang apa yang kita miliki bersama-sama dengan eh, apa jemaat atau di gereja, ya. Tapi kebanyakan waktu mereka itu adalah di dalam keluarga. Dan kalau kita lihat pertumbuhan iman daripada Timotius itu pertama karena ada sosok atau pribadi yang mengajarkan atau memberikan indoktrinal, ya, pengajaran indoktrinal maupun juga praktikal. Praktikal ini, ya, contoh atau memberikan teladan, ya kan? Memberikan teladan kepada generasi kita. Nah, saya percaya kalau di dalam satu keluarga misalnya, ya, sama seperti contoh Timotius, karena ada neneknya Lois, ibunya Eunike. Tentu ini adalah pengajaran yang terjadi atau berasal dari dalam keluarga, ya. Adanya pengajaran secara indoktrinal, ya, itu perlu juga, ya. Pengajaran-pengajaran Alkitab, nilai-nilai Alkitab itu diajarkan dan terus diajarkan, ya, kepada generasi kita, ya, khususnya di dalam keluarga. Kemudian juga jangan lupa bahwa praktikal juga itu penting, ya. Nah, ada bahasa yang sifatnya verbal dan non-verbal. Artinya bahwa eh, memberikan contoh atau memberikan teladan kepada generasi yang selanjutnya itu sangat-sangat memiliki pengaruh yang besar, Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu generasi kita itu akan memperhatikan bagaimana kita hidup, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam gereja. Yang pasti kalau kita menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik terhadap mereka, ya pasti akan mereka ingat dan mereka akan hidupi itu terus di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya pasti akan eh, terjadi satu persiapan generasi yang kuat, begitu, ya, generasi yang kuat, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran sebagai orang tua, baik itu sebagai pengurus gereja, bahwa gereja kita akan terus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi di samping itu, ya, sebagai eh, orang tua atau sebagai generasi kita yang sekarang, kita juga harus mempersiapkan generasi kita yang selanjutnya seperti itu. Nah, saya sendiri, saya dididik di dalam Tuhan itu sejak dari sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Ya,
Saya dididik di dalam Tuhan itu sejak dari sekolah minggu, ya kan? Saya mengenal Yesus, saya percaya Yesus itu dari sejak saya sekolah minggu. Kemudian saya terus bertumbuh di dalam sekolah minggu. Kemudian setelah saya selesai SD, saya masuk di dalam masa masa remaja. Ya, di dalam masa-masa itu juga ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, ya, baik itu di dalam keluarga maupun di eh, lingkungan, ya, sosial dan lain sebagainya, yang mungkin mempengaruhi atau bisa menghambat pertumbuhan iman. Tapi saya bersyukur, ya, saya boleh uh, bertumbuh dan boleh didinggu, dan saya uh, SMA itu saya terus berada di jalur itu dan dididik oleh hamba Tuhan, ya, dan saya terus sejak saya masih di dalam usia remaja, di dalam pendidikan di dalam Tuhan, itu ada semangat yang begitu besar, ya, ada semangat yang begitu besar sehingga saya punya kerinduan. Saya ingin jadi hamba Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau mempersembahkan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan, ya. Dan itu benar-benar terjadi, ya. Itu akibat adanya satu pendidikan atau ajaran, ya, indoktrinal, ya, maupun secara doktrin maupun juga secara praktikal di dalam kehidupan eh, keluarga maupun juga gereja. Saya kira ini sangat-sangat penting, ya. Jangan sampai kita menyalahkan generasi kita yang selanjutnya dan kita mulai menyalahkan mereka karena kegagalan mungkin atau karena tidak tersiapnya generasi itu, sehingga kita berpikir bahwa ini akibat pengaruh, ya, teknologi atau pengaruh lingkungan atau pengaruh sosial dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya ada hal yang penting di sini yang mungkin terabaikan, begitu. Ya, Paulus mengatakan hal ini kepada Timotius. Ada iman yang tulus ikhlas, artinya ada iman yang benar, ya kan? Ada iman yang benar di dalam diri Timotius. Berdasarkan apa? Berdasarkan ajaran, ya, berdasarkan peran dua orang yang sangat berpengaruh di dalam keluarga, nenek dan seorang ibu yang mengajarkan kebenaran, bukan hanya mengajarkan kebenaran tetapi juga memberikan contoh teladan kepada uh, Timotius, dan Timotius menjadi pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan untuk pelayanan, ya. Ini sangat penting. Kemudian kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 4, ya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 4, firman Tuhan berkata begini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 4 ini, ya, mengajarkan tentang adanya didikan keluarga yang berstandarkan kehendak Tuhan. Nah, tentu untuk mengetahui kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan ini dapat dilihat dari hasilnya, kan, Bapak Ibu Saudara. Tentu kalau segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, itu pasti kehendak Tuhan. Kalau segala sesuatu tidak mendatangkan kemuliaan Tuhan, sekalipun itu kelihatannya baik, kelihatannya rohani, tapi tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, saya percaya itu bukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, standar ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana adanya didikan keluarga yang berstandarkan kehendak Tuhan, bukan berstandarkan orang tua, atau bukan berstandarkan itu apa namanya generasi kita yang sekarang, tetapi standarnya adalah kehendak persiapkan baik melalui generasi kita saat ini maupun generasi
kita yang akan kita persiapkan selanjutnya, dan generasi itu boleh hidup dan tidak terjadi yang namanya lost generation atau kehilangan generasi, baik itu di dalam pelayanan di dalam keluarga, ya, maupun juga di dalam gereja, ya, supaya generasi itu terus bertumbuh bahkan mempermuliakan nama Tuhan. Saya kira sampai di sini materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin sharing tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ya, waktu dan kesempatan saya silahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materi yang boleh kita ikuti malam hari ini. Dipersilakan bagi kaum muda secara khusus atau ada orang tua yang malam hari ini bergabung untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin sanggahan, silakan koreksi. Kita di sini belajar, jadi tidak usah sungkan-sungkan. Yang penting dapat disampaikan dalam batas-batas sopan santun. Dipersilakan. Ini banyak anak muda di sini yang boleh bergabung. Ini bisa bantu saya jadi co-host? Ada suara gangguan ini. Selamat malam. Ya, silakan. Boleh kedengaran, Pak Ben? Ya, jelas, Iya, jelas. iya, jelas. Ya, baik. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam, Bapak. Ya, nama saya Yan. Saya dari Bitung, sama-sama dengan Pak Ben. Saya ingin bertanya, jadi dari penjelasan tadi di mana karena waktu sebagian besar dari pemuda ini berada di rumah, jadi porsi-porsi terbesarnya sebenarnya dari rumah. Yang saya ingin tanyakan karena dari persekutuan kita memperoleh satu didikan yang benar, pemahaman yang benar tentang kebenaran secara alkitabiah itu uh, uh, bukan dari keluarga tetapi dari persekutuan di mana para hamba Tuhan itu sudah dibekali secara spesifik dengan ilmu atau pemahaman tentang kebenaran secara teologis. Jadi uh, mungkin untuk di rumah untuk pemahaman-pemahaman apakah juga berasal dari pemahaman sendiri oleh orang tua atau di sinilah letak peranan gereja untuk membawa para pemuda ini dididik benar-benar secara doktrinal. Jadi kalau kita memperhatikan kondisi Timotius yang apa namanya yang bisa menularkan iman dari neneknya dan ibunya yang adalah orang Yahudi, jadi kita bisa tahu bagaimana orang Yahudi ketika mereka mendidik generasi demi generasi dengan satu sistem pendidikan yang terstruktur bagus, dan mungkin zaman saat ini gerejalah sebagai sumber untuk pemahaman pengetahuan seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, kira-kira eh, seberapa besar presentasi antara gereja dan keluarga dalam memberikan didikan yang besar ini terhadap pemuda-pemuda, karena kebanyakan juga kita tidak bisa menyamaratakan pemahaman para orang tua tentang kebenaran-kebenaran Alkitabiah yang memang benar-benar kebenaran seperti itu. Karena apalagi sekarang di media sosial, di YouTube begitu banyak sekali kebenaran-kebenaran yang simpang siur sehingga bisa bisa jadi sebuah jebakan juga untuk ketika generasi muda ingin mereka
eh, benar-benar memahami kebenaran atau memang sudah saatnya untuk mengetahui kebenaran, mereka justru masuk kepada pemahaman kebenaran yang keliru atau tidak sesuai dengan doktrin yang benar. Itu gimana, Pak? Makasih. Ya, jadi gimana Pak? Jawab satu-satu atau nanti ada eh, jawab satu-satu aja Sekalian ya? aja, Pak. Ya, Iya. oke. Silakan kalau mungkin tuh, ada pertanyaan silakan. Pertanyaan yang lain. Ini ada dua chat yang masuk. Yang pertama dari Bung Yoram. Bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang paling khusus dengan Tuhan? Yang kedua dari Bung Syamsir Simangunsong. Bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang paling khusus dengan Tuhan? Kemudian ini rupanya ada cukup banyak pertanyaan. Yang dua ini dulu dijawab dengan pertanyaan Pak Yan, nanti yang lain menyusul. Ya, baik. Eh, saya mulai menjawab dulu Pak ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain nanti boleh boleh di itu. Oke. Pertama, bicara tentang presentasi, memang eh, doktrin itu ya eh, dominan di gereja sebenarnya ya, di dalam gereja. Karena biasa jemaat itu kan tidak semuanya memiliki pengetahuan yang sama kan. Mungkin ada jemaat yang eh, hanya memiliki pengetahuan hanya sebatas sampai di keselamatan, ya kan? Doktrin tentang keselamatan atau hal-hal yang sifatnya dasar seperti itu. Nah, memang kalau kita bicara soal eh, persiapan generasi ini, ya, saya kira dua-duanya ini memiliki peran yang sama, baik itu di dalam doktrin di gereja, ya, doktrin juga itu juga bisa diajarkan di keluarga. Karena pentingnya hal ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa eh, generasi kita itu kalau kita bicara saat ini, ya, saat ini itu eh, mereka itu tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, kan begitu, ya. Generasi kita saat ini itu mereka eh, melihat apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, peran di dalam gereja, mungkin kita sebagai pengurus gereja juga memperhatikan tentang pengajaran yang memang betul-betul kita mengajarkan kebenaran, menanamkan kebenaran itu kepada generasi yang selanjutnya. Dan juga di dalam eh, apa di keluarga. Nah, saya katakan bahwa di gereja itu eh, anak-anak kita atau generasi kita bahkan kita ya sudah paling lama itu 2 atau sampai 3 jam kita bertemu. Itu pun seminggu sekali atau mungkin ada ibadah tengah minggu yang lebih banyak waktu sebenarnya itu ya di rumah kan begitu, di rumah maupun juga di mungkin di pekerjaan atau di pergaulan dan lain sebagainya. Nah, saya kira kita harus memperhatikan semuanya. Ya, baik itu di dalam keluarga. Ada kan orang berpikir begini, ya, ada orang berpikir, wah, eh, pokoknya pertumbuhan iman anak saya ini sepenuhnya saya serahkan kepada gereja. Ya, pada saat mungkin anaknya itu gagal atau tidak bertumbuh, ya yang disalahkan adalah misalnya pendetanya, ya kan? Seperti itu. Padahal yang sebenarnya peran juga orang tua atau peran juga keluarga itu sangat-sangat penting, sangat mempengaruhi. Contoh seperti Timotius. Timotius ini eh, ada peran dari neneknya, ada iman yang murni di sana, ya, berdasarkan satu pendidikan yang terjadi, indoktrinal yang terjadi itu di dalam keluarga. Saya kira Pak Ian mungkin begitu jawaban saya. Nanti kalau mungkin ada hal-hal yang mungkin belum atau
memberikan itu ya. Saya mulai menjawab chat yang ada ya. Ini dari eh, Yoram Rinaldo ya. Ada Yoram dan pertanyaan. Samsud itu sama pertanyaannya. Oke, jadi bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang paling khusus dengan Tuhan? Nah, kalau kita bicara tentang hubungan dengan Tuhan, ya ada dua hal tentang kalau bicara tentang hubungan itu. Saya bisa tunjukkan ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal eh, 26 ayat 18. Ya, di sana pertama ada yang namanya satu perubahan status. Ya, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 18 itu, di sana ada perubahan status. Oleh karena iman, orang mengalami yang namanya perubahan status. Nah, perubahan status itu dari mana? Ya, bagaimana perubahan status di sana? Kalau kita lihat di dalam ayat itu, ada perpindahan ya, yang dari dalam gelap kepada terang, di bawah kuasa iblis kepada Allah. Tuh. Nah, kemudian di dalam Roma 12 ayat 2 di sana ada juga firman Tuhan mengatakan berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Nah, kaitannya dengan hubungan dengan Tuhan, tentu Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah, ya. Karena iman kita diperdamaikan dengan Allah. Yang tadinya kita menjadi seteru dengan Allah, setelah kita percaya beriman kepada Kristus, hubungan kita itu di apa namanya? eh, diperdamaikan, ya. Kita tidak lagi seteru tetapi kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, di dalam status kita diperdamaikan dengan Allah itu sekali untuk selama-lamanya, ya kan? Nah, kedua, ada yang namanya eh, status yang bersifat praktikal, ya kan? Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tentu menjaga hubungan dengan Tuhan itu eh, terjadi karena adanya suatu hidup yang bergaul dengan Allah, gitu. Ya, kalau kita tidak bergaul dengan Allah ini ya melalui doa kita kepada Tuhan, melalui eh, apa namanya? Melalui hubungan kita baik itu di dalam komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Nah, saya percaya hubungan yang harmonis dengan Tuhan itu akan berdampak kepada sesama kita, ya. Kalau kita lihat kenapa ada orang kok sama-sama anak Tuhan lalu berantem, ya kan? Sesama anak Tuhan kok berkelahi, misalnya seperti itu. Nah, dipertanyakan apakah hubungannya dengan Tuhan itu baik? Saya percaya kalau orang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti itu akan berdampak kepada sesamanya. Dan bagaimana caranya supaya memiliki hubungan baik dengan Tuhan? Yaitu kita hidup bergaul dengan Allah, ya kan? Contoh misalnya, saya dengan Pak Ben punya hubungan yang baik. Ya, berdasarkan apa? Ya, saya kenal Pak Ben kenal saya, ya kan? Dan saya punya relasi dengan Pak Ben, ya sebagai rekan eh, pelayanan, ya kan? Rekan sekerja di dalam Tuhan. Ya, saya kenal Pak Ben kenal saya karena saya dengan beliau meskipun jarang bertemu, tetapi saya ada pergaulan dengan beliau. Nah, kita ber, kita memiliki hubungan dengan Tuhan itu ya karena kita bergaul dengan Dia. Kita bergaul dengan Dia dan kita punya persekutuan dengan Dia. Begitu. Ya, jadi hubungan dengan Tuhan itu tidak otomatis saya percaya Yesus lalu hubungan akan baik-baik saja. Itu tidak terjadi secara otomatis. Ya, memang secara prinsip status ya. Secara status ketika kita percaya Yesus, hubungan kita dengan Allah itu diperdamaikan, tidak lagi seteru. Tetapi secara praktis hubungan kita perlu menjaga hubungan itu. Ya kan? Kita perlu menjaga hubungan itu supaya hubungan itu tetap harmonis. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya kasih contoh, kalau saja kita dengan sesama kita, ya, saudara seiman kita atau sesama kita, kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan sesama kita, itu tentu sesuatu yang tidak akan mengenakkan, kan tidak enak gitu rasanya ya. Apalagi dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya pasti rasanya juga tidak enak. Ya, sedangkan dengan sesama kita aja nggak enak, apalagi dengan Tuhan. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Jojo ya. Saya mau bertanya cara
membanggakan kedua orang tua kita tuh gimana? Padahal di Alkitab bilang hormati ayah dan ibumu dan janganlah sampai apa namanya menyesalkan diri ya kalau sudah dipanggil Tuhan. Ini maksudnya apa? Jadi bagaimana ya menurut pemahaman saya ini eh, jadi bagaimana cara ya untuk membanggakan kedua orang orang tua. Nah, tentu perspektif orang tua itu kan beda-beda, ya kan? Ada yang ingin anaknya itu jadi seperti ini, ada yang ingin anaknya itu jadi seperti itu, dan lain sebagainya. Ya, intinya kalau kita bicara tentang suatu eh, apa namanya sesuatu hal yang baik itu membanggakan orang tua, ya, tentu kita lihat dari segi bagaimana supaya hal itu mempermuliakan nama Tuhan, ya kan? Kalau misalnya, ya, saudara Jojo ingin menjadi seperti apa yang memiliki cita-cita, memiliki harapan, ya, dan orang tua juga menaruh cita-cita contoh ya, ingin jadi dokter atau ingin jadi pengusaha atau apapun itu, ya, Alkitab katakan lakukan perbuatlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu ya kita lakukan sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya kira itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Samsir Simang Gunsong ya. Jadi gini, saya mau bertanya oh sama ya maaf saya jadi sama. Oke, Ada pertanyaan lagi dari Bung Samsir. Bagaimana caranya menempatkan prioritas hidup kita dengan benar? cara menempatkan prioritas hidup kita dengan benar. Ya, oke. Filipi 1 ayat 21 mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini adalah ayat yang menjadi favorit saya, ya. Ayat ini adalah ayat yang membentuk saya sejak saya kenal Yesus dan saya bertumbuh dan saya menganggap bahwa eh, sama halnya yang dikatakan oleh Paulus karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi kalau kita hidup bagi Kristus. Toh kalau kita mati, ya, kita mati ya adalah keuntungan. Kenapa untung? Bagi orang percaya mati untung karena masuk surga kan? Nah, tapi selama kita hidup ya kita hidup bagi Kristus. Nah, pertanyaannya eh, gimana tadi Pak? Coba diulang. Bagaimana caranya menempatkan prioritas hidup kita dengan benar? Ya, hiduplah bagi Kristus, hiduplah bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Saya kira kalau kita hidup bagi Kristus, ya, bagi kemuliaan Tuhan, baik itu di dalam mungkin studi, pekerjaan, atau apapun itu, tujuannya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, baik itu dalam pekerjaan, tugas, tanggung jawab, semuanya itu hanya untuk apa namanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saya percaya itulah yang terbaik yang kita boleh lakukan untuk Tuhan. Jadi lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Saya kira itu Pak yang bisa saya berikan jawaban yang boleh diberikan di chat juga. Saya kira ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mungkin kalau masih ada pertanyaan atau diskusi, saya silakan atau kalau mungkin waktunya sudah habis nanti silakan diberitahukan oleh uh, host yang memimpin kita dalam acara ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang singkat dan jelas yang sudah disampaikan. Saya masih memberikan kesempatan bagi saudara yang lain untuk bertanya atau menambahkan apa yang sudah dijelaskan tadi untuk menambah wawasan kita tentang generasi anak muda sekarang ini. Dipersilakan, ini ada beberapa orang tua yang juga bergabung. Ada Ibu Esta, mungkin ada pertanyaan yang punya Makassar ini, Ibu Esta. Ada Pak Daniel juga yang punya Cilacap.
Silakan membantu anak-anak muda yang hadir dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberkati, atau saudara-saudara ya, teman-teman pemuda yang juga ada pertanyaan, silakan langsung saja. Ada Pak Fandri Ciu yang punya Kota Mobagu, silakan bantu kita semua untuk memahami kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ada Ibu Ena Rahandra dari Tual, Maluku. Dipersilakan kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin dibagikan. Pak Daniel mau bertanya atau menambahkan, silakan. Baik, selamat malam Pak semuanya. Shalom. Halo Pak. Ya, saya ada pertanyaan Pak. Mau bertanya Pak, bukan menambahkan Pak. Silakan Pak. Ya, pertama-tama saya mau berterima kasih untuk materi yang sudah dibagikan ya, pada malam hari ini. Saya mau bertanya untuk hal yang praktis ya, yang sederhana ya. Nah, karena kebetulan kami tinggal di kampung, jadi pengajaran-pengajaran yang tadi Bapak sampaikan materi itu kalau di kampung nggak saya dapatkan. Ya karena gereja atau itu tidak memberikan pengajaran yang tadi disampaikan ya. Dan peran orang tua juga begitu sama. Jadi banyak orang tua yang belum begitu banyak lah mengenal firman Tuhan yang harus memberikan teladan bagi anak-anaknya. Jadi hal yang paling praktis ya untuk membawa anak-anak itu hidup di dalam kebenaran itu seperti apa Pak? Kalau seandainya dari gereja, dari orang tua ya kurang memiliki sesuatu yang memang dibagikan ke anak seperti itu. Ya, terima kasih Pak ya untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya saya punya pengalaman begini Pak. Saya hidup dan mengalami yang namanya satu hal yang tidak mengenakan itu di dalam keluarga. Ya, saya mengalami yang namanya broken home. Itu sejak saya umur 8 tahun. Sorry, ya 8 tahun. 8 tahun itu saya mengalami yang namanya broken home. Dan itu dari dalam keluarga sudah pasti saya tidak akan mendapatkan apa-apa tentang firman Tuhan. Meskipun saya Kristen. Gitu. Ya. Nah, kemudian cara Tuhan itu sungguh dahsyat ya, sungguh luar biasa. Ya, memperkenalkan saya dengan beberapa orang yang memberikan pengajaran. Ya, memberikan pengajaran, kemudian menanamkan nilai-nilai tentang iman itu, ya kan, menanamkan nilai-nilai tentang iman itu kepada saya secara pribadi. Nah, kalau Pak Daniel mengatakan seperti pertanyaan tadi, ya, saya kira Pak mungkin ini sudah menjadi perhatian bagi ya kita orang Kristen ya, terutama orang beriman, orang yang ada di dalam Kristus. Ya, memang tanggung jawab iman itu kan tidak terjadi secara otomatis ya. Apalagi iman itu kan mempengaruhi hal praktikal. Contoh misalnya, anak-anak kita tidak akan otomatis mereka bertumbuh tanpa adanya bimbingan, didikan maupun mentoring dari kita orang tua kan begitu. Jadi pertumbuhan iman mereka itu ya akan bergantung dengan adanya pengajaran-pengajaran baik itu dari dalam gereja ya maupun juga di dalam keluarga. Nah, praktisnya Pak saya punya di dalam pengalaman saya tadi katakan bahwa saya itu broken home ya. Mama dan papa saya itu cerai dari saya umur 8 tahun. Dan itu di sana ada kekecewaan yang sangat-sangat besar ya bagi saya sebagai seorang anak. Dan saya pasti tidak akan dapatkan sesuatu hal yang baik di dalam keluarga itu untuk supaya saya bertumbuh di dalam iman. Begitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan boleh pakai lingkungan sekolah minggu yang mengajarkan kebenaran waktu saya masih sekolah minggu. Kemudian lingkungan waktu saya masih remaja, saya rajin pergi apa namanya suatu pertemuan-pertemuan remaja yang mengajarkan kebenaran sampai saya tumbuh dewasa di dalam kebenaran itu. Artinya Pak, Tuhan bisa proses kita dengan
berbagai cara ya. Saya kira Tuhan tidak akan kehabisan cara untuk memproses kehidupan kehidupan kita. Ya, intinya bahwa eh, hal-hal yang seperti ini perlu untuk diperhatikan. Ya, baik itu di dalam gereja maupun di dalam keluarga. Karena generasi kita yang selanjutnya itu akan ditentukan dengan bagaimana kita mempersiapkan generasi kita, ya. Jadi mereka tidak akan otomatis menjadi generasi yang baik kalau gereja tidak memberikan suatu didikan atau gereja tidak memperhatikan itu untuk membuat generasi itu menjadi ya generasi yang dipersiapkan. Mungkin Pak Daniel seperti itu jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Mungkin kalau ada tambahan atau jawaban dari saudara-saudara yang lainnya juga silakan, Pak. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Pak Daniel, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, langsung saja. Sebenarnya sudah bisa saya tangkap sih, cuman ya yang tadi saya sampaikan, bagaimana kalau seandainya gereja itu tidak memberikan seperti yang tadi Oh iya, Bapak dari di awal seperti itu. iya ya. Tindakan orang tua kayak gitu. Ya kalau sekarang ini Pak, teknologi sudah maju ya. Teknologi sudah maju dan luar biasa. Saya kira pertemuan-pertemuan seperti ini juga sangat baik. Kalau itu mungkin di gereja tidak mendapatkan suatu pengajaran atau di keluarga juga mungkin mengalami kesulitan ya untuk mengajarkan itu, bawalah eh, anak atau siapa sajalah yang generasi kita di dalam persekutuan, seperti contoh seperti persekutuan ini. Saya kira sekarang ada begitu banyak eh, apa ya semacam persekutuan-persekutuan yang bersifat online, ya kan? Itu kita sekarang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, ruang ya. Kalau dulu kita mau ibadah seperti ini, seminar kita harus duduk di satu ruangan. Tapi kalau sekarang ya di tempat yang berbeda, ya di mana saja kita bisa ngobrol ya dalam satu ruangan online seperti ini. Saya kira Pak, ini bisa jadi solusi begitu. Mungkin saya juga sementara membangun suatu apa ya channel pengajaran ya itu di dalam di YouTube saya, dan mungkin masih masih pemula tapi saya berusaha untuk memberikan suatu nilai-nilai pengajaran. Saya mungkin tidak bisa menulis buku, tapi saya berpikir apa yang saya mau tinggalkan sesuatu yang baik untuk anak saya, untuk generasi selanjutnya. Saya kira saya buat satu video ya channel rohani yang bisa memberkati orang, bisa apa namanya mengajarkan tentang kebenaran Alkitab, ya kan, supaya bisa jadi satu pedoman gitu bagi generasi selanjutnya. Kalau kita buka media sosial ini kan eh, lebih mengarah ke hal-hal yang duniawi kan Pak. Alangkah baiknya kita juga ya bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang punya eh, kemampuan untuk membuat channel atau membuat video yang sifatnya pengajaran itu sangat penting loh, sangat perlu sekali supaya banyak orang boleh terberkati. Saya kira itu ya Pak Daniel mungkin yang bisa menjadi solusi. Baik Pak, terima kasih Pak Pendeta. Ya Pak, Shalom. kalau Pak. Bung Martin, Cukup ya, Pak Ben. ya. Bung Martin mungkin ada pertanyaan? Bung Martin Siregar, silakan kalau ada pertanyaan. Eh, Sebenarnya pertanyaan tidak ada, Pak. Kalau boleh ditambahkan, boleh. Kalau bisa diizinkan. Silakan. Oke. Anak itu bisa bertumbuh. Imannya ada empat, eh, empat kelompok yang bisa membangun iman anak itu. Ada empat bagian. Yang pertama itu yaitu faktor sekolahnya, kan? Ataupun lingkungannya. Kalau orang tua membawa ataupun memasukkan anak tersebut ke sekolah Kristen, pasti
sekolah itu akan membawa mereka ke ajaran Kristen yang benar-benar mengajarkan ataupun berpondasi pengajaran Kristen yang sungguh-sungguh mengajarkan dengan benar. Itulah bagian pertama sehingga anak itu bisa bertumbuh pengetahuannya. Yang kedua yaitu gerejanya. Makanya semua anak-anak itu harus orang tua itu harus membawanya ke dalam gereja dari usia dini sampai dia dewasa nantinya. Ya kan begitu. Itulah orang tua itu harus membawa mereka ke sana. Yang ketiga itu adalah orang tuanya. Ya kan? Makanya orang tua Kristen itu pun harus benar-benar mendidiknya. Karena pendidikan pertama sang anak dari mana? Kan orang tuanya toh. Itu juga dengan kalau orang tua yang Kristen ya orang tuanya harus membawa dia dan mengajarkannya. Dan yang paling terakhir yang paling utama adalah gerakan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang sebagai guru besar ataupun juga Tuhan yang ada dalam hati anak itu. Kalau anak itu benar-benar percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang didiamkan dalam diri anak itu akan bekerja. Meskipun dia masih balita ataupun masih anak-anak, tapi mereka bisa mengerti sedikit demi sedikit firman Tuhan itu. Karena ada Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati mereka. Tidak ada yang bisa menjengkali kekuatan Roh Kudus ini. Karena gerakan Roh Kudus itu sangat rahasia, tak bisa kita pahami, tidak bisa kita selubungi. Karena itu dia adalah Tuhan itu sendiri. Itulah 4 bagian yang bisa menentukan keimanan seorang anak. Dan kalau ada misalnya gereja tidak mengajarkan kebenaran, apakah itu disebut gereja? Kan begitu. Mana tugas utama gereja itu adalah ya kan membawa ya kan memperkenalkan Kristus yaitu terang dunia itu. Itulah tugas gereja itu sebenarnya. Membawa terang Kristus itu kepada semua orang supaya semua orang mengetahuinya sesuai apa yang kita katakan. Makanya kebenaran itu harus diberitakan, harus dibagikan. Ya, jikalau ada gereja tidak memfokuskan itu, malah memfokuskan hal-hal duniawi, tanda tanya gerejanya, orangnya di dalam itu. Dan kalau kita tahu bahwa mereka tidak mengajarkan kebenaran, ya cari gereja yang bisa mengajarkan kebenaran itu. Cari gereja yang bisa membawa terang Kristus itu, supaya Kristus itu dinyatakan kan begitu. Itulah motivasi dan tugas gereja itu sebenarnya. Kan begitu. Makanya saat ini kita sangat sedih bahwa kebenaran dalam gereja kurang diberitakan. Lebih memberitakan tentang kesuksesan, ya kan? Harta berlimpah dan segala macam. Ikut Kristus kamu sukacita. Tidak selalu begitu. Yesus mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus siap memikul salib, harus siap dibenci dunia. Kan begitu. Dunia itu harus kita harus siap dibenci gitu. Jadi, ya kalau ada gereja uh, tidak memberitakan kebenaran, ya, ya carilah gereja yang mengajarkan kebenaran itu. Tapi jangan salahkan gerejanya, tapi orang-orang dalam gereja. Gereja itu hanya gedung, ya kan? Yang membawa terang itu
ataupun Bung Martin, oke, silakan Pastor Harmoryo untuk menanggapi. Ya, baik. Saya kira apa yang disampaikan itu sudah sangat baik ya, menjadi referensi kita bersama-sama tentang pengajaran di dalam gereja. Memang sangat sedih ya kalau kita melihat gereja kalau sudah tidak lagi mengajarkan kebenaran di dalamnya, ya kan? Saya yakin itu akan banyak sekali generasi yang hilang. Sekalipun mereka mungkin secara badani mereka berjemaat atau beribadah, ya kan? Tetapi ya itu, kalau kita mengacu pada Matius pasal 7 ayat ayat 21, 22, di sana ada orang yang berseru-seru kepada Tuhan, ya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tuhan berterus terang dan mengatakan apa? Enyahlah engkau enyahlah engkau daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Coba bayangkan ada orang yang eh, misalnya juga ya aktif di gereja atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi, tapi tanpa pengertian yang benar itu juga sangat sangat berbahaya sekali. Paulus juga pernah berkata di dalam Roma 10 ya, ayat 1 dan ayat 2, ayat 3 ya, kerinduan hati dan doa Paulus supaya mereka itu diselamatkan. Mereka yang belum diselamatkan itu di sana menurut saksian Paulus di ayat 2, mereka yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, ya kan? Sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, tanpa pengertian yang benar sehingga mereka tidak apa namanya tidak tunduk pada kebenaran Allah itu sendiri. Jadi terima kasih Pak Martin Siregar tadi boleh menambahkan memang kita sedih bersama-sama kalau melihat ada gereja tidak lagi mengajarkan kebenaran itu di dalam gereja tersebut sehingga ini menjadi satu perhatian untuk kita. Saya tadi berpikir begini, kalau bicara soal generasi itu kita tentu kita harus bekerja keras karena iblis juga sedang bekerja keras, ya kan? Di sisi lain kita ingin mengajarkan kebenaran kepada generasi kita, di sisi lain iblis juga berusaha, ya kan? Iblis juga berusaha untuk apa? Untuk membawa mereka di dalam gelap, begitu. Terima kasih Pak Martin Siregar untuk tambahan yang luar biasa. Mungkin ada dari yang lain, saya silakan. saya masih muda Pak, jangan manggil Bapak. Oh, Maaf. maaf saudara ya. Baik, terima kasih Saya kira untuk sudah Bapak, maaf ya. tambahan dan penjelasan yang boleh kita dengarkan. Di sini ada pelayan senior sini, ada Pastor Yahya Sutrisno. Mungkin kalau lagi monitor boleh menyampaikan sesuatu bagi kita. Fabian Pastor boleh Yahya, tambahkan sedikit? silakan, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Kalau tidak salah tadi Pak Martin menyebutkan bahwa setiap gereja itu harus menyampaikan kebenaran, ya kan? Tapi mungkin agak masih sedikit abstrak bahwa kebenaran yang dimaksud ini kebenaran yang seperti apa? Kenapa pertanyaan saya ini seperti hal yang barusan saya tanyakan? Karena ada yang mengklaim bahwa apa yang kami ajarkan itu adalah kebenaran. Pak, terputus Pastor suaranya. Rahuda, Tidak kedengaran. lanjut saja. Yang lain kalau mungkin ada pertanyaan. Pak Walda masih di jalan itu. Iya, Pastor Walda masih di jalan, jadi kemungkinan kehilangan jaringan dia.
Pak Ben, boleh saya tambahkan kesaksian saja Silakan, terkait dengan pertanyaannya Kak Jo. silakan. Iya baik Pak Ben, terima kasih banyak hambanya, terima kasih Pak Harmoyo ya. Puji nama Tuhan, saya mau berbagi kesaksian terkait dengan pertanyaannya. Kak Jo, bagaimana sih kita jadi anak baik? Nah, puji nama Tuhan, kalau masalah anak baik ini saya mau berbagi kesaksian bahwa sesungguhnya kita mau jadi anak baik itu gampang, semua tergantung dengan kita saja. Kalau kita mau supaya kita jadi anak baik, orang tua tidak marah sama kita jadi anak kesayangannya, rumusnya cuma satu. Menurut Yohanes 14 ayat 15 dia katakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Jadi jika kita sayang sama orang tua kita, sudah tentu kan kita tahu apa yang terbaik untuk mereka. Bagaimana cara kita tidak boleh menyakiti hati mereka? Dengan menjaga diri kita supaya kita sehat, menjaga diri kita supaya kita jadi anak yang berprestasi, entah itu kita di bangku pendidikan mana, SD, SMP, SMA, tapi saya rasa di sini tidak ada yang SD ya, SMA, SMA, kuliah, bahkan di dunia kerja. Nah, saya berbagi kesaksian, saya pribadi, papa saya tidak pernah untuk marah sama saya, tidak pernah. Dia malah adalah orang yang tidak pernah satu kali pun membiarkan saya untuk absen untuk kegiatan-kegiatan gereja. Jadi, seperti dikatakan oleh hambanya, doktrinal dari keluarga itu sangat tinggi untuk pengenalan akan Tuhan itu yang membuat sehingga memiliki kebiasaan hidup yang baik. Puji nama Tuhan, saya punya kesaksian di komunitas saya itu ada anak yang orang tuanya percayakan untuk harus di gereja. Tahu-tahunya dia di pemuda terus-menerus di gereja, tapi fakta membuktikan bahwa dia ringgus polisi karena mereka mencuri. Nah, ini juga kan yang menurut saya tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena walaupun orang tua itu dia berusaha untuk mendoktrin anaknya untuk jadi baik, tetapi dari anaknya dia tidak menghargai orang tuanya, tidak sayang sama orang tuanya, penyakitnya tetap sama, terbawa oleh ini terbawa oleh apa namanya rayuan-rayuan dari dunia-dunia di luar daripada Tuhan. Nah, yang dalam hal ini negatifnya adalah mencuri. Nah, jadi di sini kembali lagi ke pribadi kita. Pertanyaannya, kita kalau mau menyenangkan hati orang tua, sudah tentu kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kita harus ingat Amsal 1 ayat 8 itu dia katakan bahwa hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, di sini terkadang apa ya, kalau kita lihat di daerah-daerah pedesaan banyak orang tua yang latar belakang pendidikannya kurang. Nah, jadi mereka itu palingan nasihat-nasihat tentang sekolah kehidupan, bagaimana sopan santun. Nah, kalau kita anak gunakan ilmu sadar diri, tahu diri, ya sudah tentu kita akan dengar nasihat mereka walaupun itu bukan konteks Alkitabiah, sekolah kehidupan. Nah, kita menurut. Nanti kita menurut jadi anak baik, sudah tentu kita ikut gaya atau karakter Kristus. Jadi ketika kita sudah ikut itu, maka saya akan dan percaya kita akan jadi anak baik. Karena seperti dikatakan oleh Bang Martin, Roh Kudus akan menuntun kita menjadi pribadi baik apabila kita izinkan kita buka hati kita kepada Tuhan. Seperti yang hambanya memberikan kesaksian bahwa sesungguhnya ada pendeta yang menuntun. Nah, puji Tuhan, karena diberkati Tuhan sehingga sejak dini sudah bertemu dengan hamba Tuhan yang punya hati untuk melayani dengan hati sehingga hambanya bisa terbentuk. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan anak-anak yang tidak berkesempatan? Nah, itu. Jadi di sini kembali lagi ke pribadi kita. Saat ini kita bersyukur untuk Tuhan bahwa dengan ada komunitas-komunitas seperti ini, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan menabung sedikit waktu dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya kita mau tidak?
ketika ada undangan-undangan seperti ini, kita mau tabung waktu tidak? Atau kita mau tabung waktu untuk game? Saya yakin dan percaya ketika kita tabung waktu untuk game, orang tua kita stres, penyakitan mati lebih cepat lagi gara-gara mereka melihat kebiasaan buruk kita dengan game. Tapi coba mereka lihat kita duduk di depan laptop atau di depan handphone untuk kita dengar nasihat-nasihat firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Saya yakin dan percaya itu mereka umurnya semakin panjang. Karena apa? Karena mereka bangga. Oh Tuhan, walaupun saya tidak punya waktu untuk mendidik, menasihati anakku, tetapi puji Tuhan dengan adanya komunitas ini, uh, dia jadi baik, dia jadi bisa menurut, dia bisa punya kebiasaan di rumah. Tapi kalau misalkan kita mau ikut gaya hidup zaman sekarang, kita biarkan pikiran kita terprogram dengan dunia digital sekarang, mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita akan hancur, kita akan rusak, baru kemudian kita salahkan Tuhan. Sementara waktu ketika kita keluar, keluar rumah, kita berteman dengan orang-orang yang tidak jelas, terjadi sesuatu dengan kita, taruhlah kita perempuan ya, terjadi sesuatu dengan kita, kita salahkan, oh itu sudah jalannya Tuhan. Tahu-tahunya kita sendiri yang punya keputusan sendiri, baru kita salahkan Tuhan. Jadi di sini, mau supaya orang tua itu dia senang, umurnya panjang, kita belajar untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal yang bisa buat kita sehat, yang bisa buat iman kita bertumbuh, yang bisa berprestasi dalam hal ini. Fokus kita utama untuk masa depan. Masa depan kita dulu. Entah itu yang berkesempatan untuk dapat pendidikan ataupun tidak, pada dasarnya pengetahuan itu pertama itu untuk Tuhan seperti dikatakan oleh hambanya. Jadi yang menjadi doa dan harapan saya, mulai malam ini ambil keputusan. Mau ikut gayanya Tuhan atau mau ikut gayanya si jahat. Karena sesuatu yang berasal dari Tuhan, itu sudah tentu hal-hal baik. Tapi sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan itu sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau hari ini belum waktu untuk pacaran, jangan dulu cari kesempatan untuk pacaran-pacaran. Karena itu nanti bawa diri dalam pencobaan. Fokus dulu dengan masa depan. Jangan berpikir begini, oh faktor usia ya, saya sudah 30 tahun nih, saya belum belum dapat jodoh nih. Jadi jangan jangan pikir dulu, aduh gimana ya, nanti besok lagi saya 31 tahun, nanti gimana saya belum dapat jodoh. Jangan teman-teman, jangan. Kenapa? Karena kata pengkhotbah, segala sesuatu di bawah kolong langit ada waktu kalau kita sayang orang tua. Kalau kita paksakan keadaan, kita mau ikut gaya gaya dunia sekarang ini, sudah tentu kita salah ambil langkah, orang tua kita stres, umurnya pendek. Nah, gitu. Jadi mungkin saya kembalikan Pak Ben, hambanya saya kembalikan. Itu sedikit kesaksian dari saya. Terima kasih. Ini ada Ibu Esta dari Makassar. Dipersilakan. Makasih Pak Ben, selamat malam. Saya mau nanya ke siapa Pak Pendeta Harmoyo. Pak, mempersiapkan generasi secara alkitabiah seperti yang sudah dijabarkan Pak Pendeta ini tadi, memang bagus, tapi pada faktanya seringkali generasi muda dalam perjalanannya ini malah berpaling dari ajaran Alkitab. Salah satu contoh menjadi mualaf misalnya ya, atau yang lain-lain gitu. Sama seperti ke Raja Salomo itu gagal melatih pemimpin di belakangnya. Ketika putranya Rehabeam mengambil alih kerajaan Israel, terpecah karena kepemimpinannya yang buruk. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua meminimalkan agar generasi muda ini tidak melenceng atau menyimpang dari ajaran Alkitab yang sudah seperti Pak Harmoyo tadi uraikan, atau adakah teknik-teknik untuk mempersiapkan generasi muda yang untuk memimpin dengan baik? Begitu Pak Ben. Baik, silakan Pastor Harmoyo untuk menanggapi.
Ya, memang Bu, ini jadi satu pergumulan kita semua ya, bahwa tidak gampang kita untuk eh, apa ya, semacam memastikan generasi kita yang selanjutnya itu menjadi generasi yang baik atau yang memang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Tadi saya katakan di samping kita berupaya sekeras mungkin untuk membawa generasi kita ini untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, tidak meninggalkan kebenaran itu. Di samping itu juga iblis sedang bekerja keras untuk menyesatkan generasi-generasi kita, baik itu secara digitalisasi, baik itu di dalam apa ya, pergaulan dan lain sebagainya yang bisa membuat eh, apa namanya, bisa membuat generasi ini menjadi rusak ya. Nah, kalau selaku orang tua, tentu kalau kita berpatokan pada ulangan tadi ya, di dalam eh, apa namanya, iya di dalam ulangan kan, tunggu ya sebentar. Ya, di dalam ulangan pasal 6 ayat ayat 5 sampai dengan ayat 7 ya. Di sana eh, pertama memang adanya pengajaran tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Nah, saya sering berkata kepada anak-anak muda, saya bilang begini kepada anak-anak muda. eh, saya juga sebenarnya masih muda, Bu. Tapi sudah apa ya? Saya sekarang umur 33 tahun ya. Saya jadi gembala dari umur 25 tahun. Sekarang sudah masuki 8 tahun menggembalakan jemaat. Nah, saya bilang begini kepada anak-anak muda. Em, ketika kita hidup takut akan Tuhan, ya Tuhan itu maha hadir dimanapun kita pergi. Tuhan selalu tahu kita. Ya, upayakanlah untuk selalu takut akan Tuhan atau mengasihi Tuhan, begitu. Ya, dia kalau kalau kita hanya berpatokan menyenangkan orang tua misalnya, atau takut kepada orang tua, saya kira kalau kita pergi di satu tempat yang orang tua tidak ada, pasti kita kan berpikir, ah kan tidak ada orang tua nih. Jadi ya bebas-bebas sajalah melakukan apa yang dia mau. Begitu. Tapi kalau eh, bagaimana rasa takut akan Tuhan, rasa mengasihi Tuhan itu ada, dimanapun pergi, pasti saya yakin, saya percaya, ya, karena kita lebih mengasihi Tuhan, kita lebih takut akan Tuhan, maka rasa takut untuk berbuat dosa pun itu juga pasti ada, ya kan, begitu. Dibanding kita hanya melakukan itu sebatas hanya mungkin takut kena marah atau takut kena kena mungkin eh, apa ya, ocehan orang tua atau lain sebagainya. Tapi kalau kita takut akan Tuhan atau kita mengasihi Tuhan, kemanapun kita pergi, Tuhan tahu persis kehidupan kehidupan kita. Nah, itu saya tanamkan kepada anak-anak muda supaya mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Saya selalu kasih ilustrasi begini. Coba kalian rela enggak menyakiti hati hati orang tua kalian, ya kan? Sedangkan menyakiti hati orang tua kalian, kalian tidak rela. Apalagi kalian menyakiti hati Tuhan. Ya, saya sering katakan demikian. Nah, tentu kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan rela menyakiti hati Tuhan, ya kan? Janganpun Tuhan, orang tua kita saja, mama kita saja atau orang tua kita, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak rela menyakiti hatinya. Ya, ini Tuhan loh, ya kan, yang menciptakan kita, yang menyelamatkan kita. Masakan kita rela untuk menyakiti hatinya dengan tindakan atau perbuatan kita. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam ulangan tadi pasal 6 ayat 5 sampai 7 ya, memperhatikan ya tentu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, baik itu orang tua, baik itu anak, ya semuanya punya tugas dan tanggung jawab. Orang tua punya tanggung jawab untuk apa? Untuk mendidik, untuk mengajar kebenaran, ya kan? Anak-anak punya tugas dan tanggung jawab apa? Ya, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, baik itu dalam studi, pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga eh, ya, kalau di dalam Ulangan 6 ayat 7 itu ada perintah di sana bagi bangsa Israel untuk supaya mereka mengajarkan itu berulang-ulang. Ya kan?
mengajarkan itu berulang-ulang di tengah-tengah bangsa ini. Saya kira eh, saya pernah juga berkata begini kepada ada seorang bapak yang mengeluh katanya, wah ini anak saya ini sudah keterlaluan, dia tidak mau dengar. Saya sudah sampaikan ini tapi dia tetap saja lakukan hal yang tidak baik. Nah, saya bilang gini Pak, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk mengatakan kebenaran kepada anak-anak, karena hal itu eh, saya kira Tuhan tidak akan pernah membiarkan atau Tuhan tidak pernah melupakan usaha kita atau upaya kita di dalam hal kita boleh mengajar atau membawa orang di dalam eh, kebenaran, ya kan? Seperti itu. Jadi saya kira itu Bu ya yang mungkin menjadi apa yang menjadi pertanyaan tadi ya. Jawabannya itu kalau mungkin ada tambahan ataupun ada juga yang ingin memberikan tambahan silahkan. Baik, Ibu Esta bagaimana? Iya, cukup Pak Ben. Makasih Pak Pendeta Armoyo. Ya, sama-sama Bu, berkati. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Ini mumpung Pastor Harmoyo masih senyum-senyum untuk memberikan pencerahan bagi kita semua. Silakan dimanfaatkan. Kita masih ada sekitar 10 menit sebelum jam 9. Ini sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan untuk bertanya. Kalau tidak bertanya lagi, kita berharap berdoa supaya teman-teman, anak-anak kita yang masih muda ini hidupnya memberkati banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Oke, mungkin ada eh, Pak James Lihat bisa monitor atau Pastor Marlon Tahe dari Bitung. Mungkin ada Ya, cukup. sesuatu yang Luar biasa, Pastor. Luar biasa. Oke. Dinyimak dulu, Pastor. Yuk, kasih. oke. Baik, sudah tidak ada kah? Kalau sudah tidak ada, kita akan mendengarkan statement akhir dari Pastor Harmoyo bagi kita semua. Dipersilakan. Ya, tentu sebagai generasi yang ada saat ini, kita tidak ingin adanya lost generation di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan kita. Kita ingin supaya generasi itu tetap hidup. Kalau hari ini kita boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentu kita juga rindu ke depan generasi kita juga boleh menjadi generasi-generasi yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita untuk memperhatikan hal ini secara seksama. Jangan kita mengabaikan tentang pengajaran-pengajaran di dalam gereja. Gereja harus bicara tentang kebenaran. Itu yang membawa pribadi-pribadi untuk lebih hidup lagi benar dan takut akan Tuhan. Ya kan? Kemudian keluarga ya yang menjadi mayoritas waktu yang dimiliki oleh baik anak-anak kita atau generasi kita. Kita juga jangan berpikir bahwa nantilah biar saja anak-anak kita bertumbuh di gereja, ya kan? Kita hanya serahkan itu sepenuhnya kepada gereja. Tetapi ingat bahwa mesbah Tuhan yang paling utama itu adalah di dalam keluarga. Saya kira mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi. Bagaimana kalau seandainya eh, mungkin dalam hal ini tanda kutip ya, belum memiliki pengetahuan yang minimum di dalam hal pengajaran ataupun itu, saya kira kita juga bisa menanamkan nilai-nilai yang baik ya, seperti contoh kejujuran, ketaatan kepada mereka, dan saya yakin dan percaya
Kita menabur yang baik, kita menabur yang benar, kita juga akan menuai sesuatu yang baik, yang benar dan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kira ini yang menjadi closing statement saya di pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang boleh bersama-sama di dalam room ini. Terima kasih juga kepercayaan yang diberikan di dalam pemaparan materi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Dan saya silakan kepada Pak Ben. Baik, terpujilah nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita telah diberikan kesempatan untuk belajar. Ada hal yang penting yang harus diingat, bukan hanya oleh anak-anak muda, tetapi juga oleh orang tua yang hadir malam hari ini dan para pelayan gereja. Bagaimana kita lebih memperhatikan pendidikan anak-anak kita untuk dibawa kepada kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba Tuhan, Pastor Harmoyo, Master Teologi yang sudah memberkati kita malam hari ini dengan satu topik yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semua partisipan yang malam hari ini yang tidak bisa saya sapa satu persatu karena cukup banyak. Terima kasih ya sudah bergabung. Dan sebelum kita akhiri dalam doa dan minta kesediaan dari Pastor Marlon Tahe untuk akhir kita dalam doa, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita ini berlangsung setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu di jam yang sama dengan link yang sama. Nah, untuk minggu depan, karena kita sudah atur, jadi kalau malam hari ini kita belajar, bisa diskusi, minggu depan kita akan sama-sama dalam ibadah online. Jadi minggu depan kita jadwalnya untuk ibadah online. Nanti ada hamba Tuhan yang akan membagi berkat bagi kita, dan ada beberapa saudara yang akan menyampaikan kesaksian rohani bagi kita semua. Diharapkan semua yang malam hari ini sudah hadir boleh ambil bagian untuk sama-sama kita menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pastor Dian bisa bantu itu satu pujian? Oh, oke. Sebelum diakhiri dalam doa, yang monitor tolong aktifkan kamera. Kita akan ambil dokumen dulu, dokumentasi, foto. Diaktifkan dulu, ya. Silakan. Yang monitor, ya. Oke, silakan Pak Yan. Yang lain silakan aktifkan kamera. Oh, di Manado. Oke. Iya. Silakan Pak Yan. Mau tinggal kamu pilih? Oke, terima kasih. Baiklah, Pastor Walda tolong mic-nya dimatikan. Pastor Walda.